Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsha Hijrah Pertiwi dari kelas 3A Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kerinci. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi pendidikan di Indonesia. Langsung saja, yang pertama, pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif, berbeda dari satu hal yang sudah ada sebelumnya serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Inovasi di bidang pendidikan adalah usaha mengadakan perubahan dengan tujuan untuk memperoleh hal yang lebih baik dalam bidang pendidikan. Selanjutnya ada tujuan inovasi pendidikan. Adapun tujuan umum dari inovasi pendidikan di Indonesia, yang pertama itu agar lebih meratanya pelayanan pendidikan, yang kedua lebih serasinya kegiatan belajar mengajar, yang ketiga lebih efisien dan ekonomisnya pendidikan, yang keempat ada lebih efektif dan efisiennya sistem penyajian, yang kelima agar lebih lancar dan sempurnanya sistem informasi kebijakan, yang keenam lebih dihargainya unsur kebudayaan nasional, yang ketujuh lebih kokohnya kesadaran identitas dan kesadaran nasional, yang ke-8 ada tumbuhnya masyarakat gemar belajar, yang ke-9 tersebarnya paket pendidikan yang memikat, mudah dicerna dan mudah diperoleh, dan yang terakhir meluasnya kesempatan kerja. Berikutnya adapun masalah-masalah yang menuntut diadakannya inovasi pendidikan di Indonesia. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan yang menghasilkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Yang kedua, laju eksploitasi penduduk yang cukup pesat yang menyebabkan daya tampung, ruang, dan fasilitas pendidikan yang sangat tidak seimbang. Yang ketiga, melonjaknya aspirasi masyarakat yang memperoleh pendidikan yang lebih baik, sedangkan di pihak lain kesempatan sangat terbatas. Kemudian yang keempat, mutu pendidikan yang dirasa semakin menurun, yang belum mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, belum mekarnya alat organisasi yang efektif, serta belum tumbuhnya suasana yang subur dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang dituntut oleh keadaan sekarang dan yang akan datang. Dan yang terakhir, bertambahnya jumlah penduduk yang sangat cepat dan sekaligus bertambahnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang secara kumulatif menentukan tersedianya sarana pendidikan yang memadai. Selanjutnya, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam inovasi pendidikan. Yang pertama, guru. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Faktor yang kedua adalah siswa. Sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar, siswa memegang peran yang sangat dominan. Kemudian faktor ketiga adalah kurikulum atau sistem pendidikan. Tanpa kurikulum dan tanpa mengikuti program-program yang ada di dalamnya, maka inovasi pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan inovasi itu sendiri. Dan faktor terakhir adalah fasilitas, termasuk sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa diabaikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, upaya-upaya inovasi pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada proyek perintis sekolah atau PPSP. Yang kedua, kurikulum 1975. Yang ketiga ada proyek pendidikan anak oleh orang tua asuh dan guru pamong. Yang keempat, SMP terbuka atau SMPT. Yang kelima ada Universitas Terbuka atau UT. Yang keenam ada pembaruan sistem pendidikan tenaga kependidikan. Selanjutnya ada kurikulum 1984. Selanjutnya kurikulum 1994 dan seterusnya. Mungkin sekian pemaparan materi tentang inovasi pendidikan di Indonesia. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.